Mungkin selama ini udah sering dengar itu, tapi manakah tanah yang baik? Disinilah tunduklah kepada Allah. Kalau ini sasaran kita, pasti baik dan bisa dibentuk oleh Bapa Surga. Kalau masih lain keinginannya, supaya ini, masih susah, saudaraku. Sebabnya biarpun orang jadi pendeta, jadi apapun, pastor, segala macam, bisa seperti yang kita sudah sering baca dalam Yohanes 2 itu mulai 19 sampai 23. Jadi bukan semuanya orang, saudaraku, yang boleh berkenan kepada Bapa Surga. Dan juga kita harus memperhatikan tunduk kepada Allah. Itulah cara kita melawan iblis. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya mau mengajak kita baca firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru yang ditulis oleh Yakobus. Suratan dari Rasul Yakobus. Kita akan memperhatikan, saudara-saudaraku yang kekasih, beberapa ayat dari firman ini. Pasal yang keempat, saya mau ngajak kita baca mulai dari 5 sampai dengan selesainya perikop ini. Saya baca ayat 5 biar saudara bersama-sama ayat 6, nanti kita bersama ayat yang ke-10. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya pada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sukacitalah hatimu, hai kamu yang berdua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Bersama kita rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Saudara-saudaraku, saya memperhatikan dalam firman ini bagaimana seorang Kristen berhasil dikehendaki oleh Tuhan. Karena banyak orang Kristen sebenarnya tidak sesuai dengan firman dan tidak di dalam kehendak Allah. Saudara-saudaraku, di sini kita perhatikan kita harus sampai bisa melawan iblis. Dan iblis tidak bisa menang, tapi dia akan lari. Amin, saudara. Jadi bukan kita yang lari, iblis yang lari, iblis yang kalah. Ada kuasa bagi kita. Semoga kita semua adalah pemenang
bahkan lebih dari yang menang. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita mampu, tapi oleh Dia yang memberi kekuatan bagi kita. Kita sudah sering membaca ini, tapi biar kita benar-benar mengimani, berpondasi kepada firman Tuhan. Ya, saya ajak kita membaca juga dalam Roma pasal yang ke-8 ini, ayat yang kita bacakan. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kemenangan kita bukan karena kita pintar, bukan karena kita hebat, bukan karena kita memiliki sesuatu, termasuk saudara kita, itu semuanya baik, ya. Tapi walaupun dalam suami istri memang tolong menolong, tapi yang memberi kemenangan bagi kita adalah Yesus yang mengasihi kita. Dialah yang memberi kemenangan kepada kita. Istilahnya harus memandang kepada Yesus, itu yang terutama. Kalaupun kita boleh memandang, kiranya saudaraku tolong saya, suamiku, istriku tolong saya, tapi yang terutama kita harus memandang kepada Yesus, karena Dialah yang memberikan kemenangan. Dialah yang lebih mengasihi kita. Kita belum pernah mati untuk kita. Saudara kita belum pernah mati untuk kita. Suami kita kalau seandainya dia mati, matilah bagi dirinya, bukan karena kita. Ya, itu karena sudah pada waktunya. Tapi kalau Kristus bukan karena waktunya, tapi Dia memang mati, ya, untuk semua manusia. Sehingga kalau kita perhatikan dalam Kolose pasal yang pertama ini, saya akan ajak kita melihat ini mulai ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus. Jadi Yesus Kristus, Dia adalah kepenuhan dari Allah. Tapi Dia tidak menganggap kesetaraannya itu dengan Allah, melainkan Dia merendahkan diri, seperti yang kita baca tadi di dalam Yakobus itu. Ya, Dia tidak mempertahankan walaupun dalam keberadaannya sebagai Allah, tapi Dia merendahkan diri. Dan ini ayat 20. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi karena Kristus, saudaraku, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus. Jadi setelah Dia tidak mempertahankan kealahannya, Dia dapat tubuh melalui dilahirkan oleh Maria. Haleluya. Akan gak susah kan dipikir. Yesus mendapat tubuh melalui dilahirkan oleh Maria. Ya memang harus begitu. Hai Maria, engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak. Dan anak yang engkau kandung adalah dari Roh Kudus. Dia adalah anak Allah dan namanya kamu harus sebut Yesus. Mana itu? Matius 1 ya, mulai 19 sampai 21. Enggak usah kita baca ya. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi
ayat 22 tadi dalam Kolose 1, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Jadi hanya satu yang mati untuk manusia. Itulah Yesus Kristus yang memberikan kemenangan bagi kita. Itu sebabnya pandangan kita, saudaraku, boleh kita memandang semua ya. Mana-mana ini nanti yang mau tolong saya, suamiku kah, istriku kah, saudaraku kah, dari manakah, gunung mana, contohnya kan begitu. Tapi saudaraku, harus tetapkan satu perkara, Yesuslah yang mengasihi kita. Kita boleh menang hanya karena Dia. Itu sebabnya pandang saja Yesus, jangan yang lain-lain. Kita pandang Yesus, tidak akan pernah bisa kecewa. Kita bisa kecewa memandang siapapun selain Yesus, bisa, karena semuanya masih berjalan untuk masuk dalam kesempurnaan. Kita tidak mengerti kapan seseorang itu benar-benar masuk dalam puncaknya. Hanya Tuhan yang tahu. Haleluya. Itu sebabnya ada nyanyian, saudaraku. Pandang terus padanya, itu pada Yesus. Jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang. Amin, amin, saudaraku. Haleluya. Iya, saudara-saudaraku. Ini caranya kita boleh maju. Iya. Jadi jangan kamu yang dahulu hidup jauh, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Memang kalau masih perbuatan jahat dan kita masih mempertahankan dosa, gak bisa tulus, saudaraku, dan tidak bisa benar-benar masuk dalam penyerahan yang benar. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Itu sebabnya pondasi kita adalah kasih Kristus. Rombak yang lama aku akan membangun dalam 3 hari. Tapi yang dimaksud adalah tubuhnya sendiri. Jadi kita hanya di dalam korban Yesus, kebangkitannya, dan Dia dipulihkan kembali. Saudara-saudaraku, saya memperhatikan ini setelah Yesus dibangkitkan, ya, tadi malam juga sudah disampaikan firman ini, 1 Korintus 15 ayat yang ke-27. Di dalam 3 hari itu Yesus sudah masuk dalam pemulihan yang sempurna. Ayat 28, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi apa yang lebih kita fokus saat ini dalam rangkaian firman Tuhan ini, Yesus sudah masuk dalam puncaknya. Dia sudah dipulihkan kealahannya, dan kepadanya segala lidah harus mengaku, segala lutut harus bertelut. Kan itu sebagai akhirnya, saudaraku. Dia adalah Raja di atas segala raja. Apa? Tuhan. Baca dulu ini. Filipi 1 ayat 11. Ada yang bantu, tolong. Filipi 1 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Filipi 2. Saya salah. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan,
bagi kemuliaan Allah Bapa. Sebelumnya, Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. iya. Jadi saudara-saudaraku, saya boleh memperhatikan arti dari apa yang kita baca tadi di dalam ya Yakobus pasal yang keempat itu, menundukkan kepada Allah itu harus dari awal. Itu Yesus menerima untuk menjadi manusia, dan nanti kalaupun sudah dia ditinggikan, segala lutut bertelut, segala lidah mengaku, tapi dia sendiri merendahkan diri ya kepada Allah Bapa. Haleluya saudaraku. Itu tadi yang kita baca. Jadi kiranya kita semua boleh memperhatikan ini, karena orang mengikut Tuhan belum tentu melihat di situ saudaraku. Ada orang melihat Tuhan karena kenyang makan roti. Ada orang mau mengikut Tuhan karena ingin diberkati, ingin ditolong, ingin disembuhkan, dan bermacam-macam. Dan tidak semua orang mau benar-benar untuk menundukkan diri kepada Allah. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya kalau Yesus berkata, rombak bait Allah ini, aku akan bangun dalam 3 hari. Siapa yang duluan melawan? Iya, ini saudaraku, petinggi-petinggi agama. Jadi boleh jadi pendeta, saya senang, ya. Boleh jadi apapun itu dalam jajaran, mau bishop, mau paus, mau apa saja pun boleh. Tapi satu perkara, Yesus itu dia menundukkan diri walaupun semua lidah mengaku, semua lutut bertelut. Tapi Yesus dia menundukkan diri. Kalau di 1 Korintus 15 itu kita baca, dia menaklukkan diri di bawah. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Bapa surgawi. Itu artinya saudaraku ya. Jadi kalau saya terjemahkan biar semua bisa lebih menangkap, tapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Bapa surgawi yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Kiranya kita boleh berpandangan di sini dan kita mau berserah. Ini saudaraku, perjalanan orang Kristen yang benar dari awal. Bahkan ini harus jadi penyerahan kita menjadi kehidupan yang berhasil. Kita sudah tahu tempat menabur benih itu ada 4 macam. Ada yang tahu? Pinggir jalan, berbatu-batu, yang ada banyak semak duri, baru tanah yang baik. Saudaraku, tanah yang baik itu adalah hati yang mau tunduk kepada Allah. Itu. Mungkin selama ini sudah sering dengar itu, tapi manakah tanah yang baik? Disinilah. Tunduklah kepada Allah. Kalau ini sasaran kita, pasti baik.
dan bisa dibentuk oleh Bapa Surga. Kalau masih lain keinginannya, supaya ini, masih susah, saudaraku. Sebabnya biarpun orang jadi pendeta, jadi apapun, pastor, segala macam, bisa seperti yang kita sudah sering baca dalam Yohanes 2 itu mulai 19 sampai 23. Jadi bukan semuanya orang, saudaraku, yang boleh berkenan kepada Bapa Surga. Dan juga kita harus memperhatikan tunduk kepada Allah. Itulah cara kita melawan iblis. Bagaimana kita mau melawan iblis kalau bukan itu? Tapi saya pernah lihat anak-anak ayam itu, saudaraku, ya. Kalau dia masuk di bawah kepak sayap induknya, aman, saudaraku. Dan saya sudah pernah perhatikan itu. Bagaimana peperangan elang yang mau makan ayam itu, anak-anaknya, ya, induknya itu nggak mau diem, dilawan, saudara-saudaraku. Dan anak-anaknya itu aman. Memang kita juga begitu, saudaraku. Tuhan sudah sering ingin untuk membawa kita di bawah kepak sayapnya dan supaya aman. Tapi sering sekali manusia belum paham, ya, mungkin karena banyak hal, tapi itulah dikehendaki oleh Bapa di surga supaya kita boleh berada di bawah kepak sayapnya Tuhan. Jadi cara kita masuk di sana adalah merendahkan hidup kita, dan itulah cara kita melawan musuh, itulah iblis. Kalau kita ada kesombongan sedikit, nah, iblis nggak bakal lari, langsung dia bilang, wah, itu saudara kita, kelompok kita itu CS, katanya, ya. Nggak usah khawatir, katanya. Itu dia kita, kata iblis. Karena apa? Iblis itu adalah dulunya kelompok yang menyembah Tuhan, tapi dalam dirinya tidak tunduk kepada Allah, tidak takluk, tapi dia mau menyamakan diri. Ini saya rasa kalau saudara sudah ingat-ingat, sering kita membaca dalam Yesaya pasal yang ke-14, ya, hanya kalau dalam bahasa Indonesia tidak disebut, tapi kalau di dalam bahasa Inggris ada disebut Hai Lucifer, ya, di situ, saudaraku. Jadi Yesaya pasal yang ke-14 itu saya akan ajak kita baca. Itu adalah yang dimaksud dengan Lucifer. Mulai 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Ini hebat, saudaraku, kedudukannya. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tataku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi kalau kita mau lawan iblis, jangan sombong. Apapun yang terjadi. Ya, kalau nanti sudah berhasil, semoga semuanya berhasil. Ya, yang muda-muda ini masih berkesempatan. Ada yang bisa jadi gubernur. Ya, tidak mustahil.
Ada yang bisa jadi pejabat-pejabat tinggi. Jangan-jangan nanti bisa jadi presiden. Minimal presiden perusahaan. Tidak ada yang mustahil, saudaraku. Ya, tidak ada yang mustahil. Tapi sekarang sudah diingatkan, jangan ada sedikit pun kesombongan. Semua itu hanya anugerah Tuhan. Semua itu kemurahan Tuhan. Sama seperti Lucifer itu, dikasih kemurahan, tapi dia sombong, malah dia mau menyamai. Itu sebabnya, kalau saudaraku mau melawan iblis, rendahkanlah dirimu di bawah kaki Tuhan. Haleluya. Ini yang harus kita lakukan. Jadi kalau nanti terberkati, bilang ini anugerah Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kita semakin rendah hati, nanti semakin diberkati Tuhan. Tapi kalau ada sedikit sombong, ayat 15, sebaliknya ke dalam dunia orang mati yang kau diturunkan, ke tempat yang paling dalam, di liang kubur. Orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau, katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Saudara-saudaraku, apapun itu di luar Yesus Kristus, tidak ada yang kita banggakan. Haleluya. Saudara-saudaraku, kalaupun Tuhan memberkati kita, bukan berkat itu yang kita rindukan dari Tuhan. Pertama-tama kita harus merendahkan diri kepada Tuhan. Ini saudaraku. Itu sebabnya dalam perjalanan ini dan dalam peningkatan rohani ini harus benar-benar kita mengerti. Kalau yang lain-lain motivasinya ikut Tuhan, bisa meninggalkan Tuhan, bisa bersungut-sungut, bisa akan berhenti, bisa akan gagal, atau bisa akan sombong, segala sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan bisa terjadi. Tapi kalau ada kerinduan untuk merendahkan hidup, itu mudah, saudara-saudara, dan semuanya nanti akan baik. Bukan hanya kepada Tuhan, ke Yerusalem baru, tapi sesama kita juga. Kalau benar-benar pandangannya untuk merendahkan diri kepada Tuhan, pasti baik kepada sesama manusia. Haleluya, saudara. Saudara yakin? Amin. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Kenapa itu ditulis satu? Jadi nggak usah jauh-jauh, saudaraku, nggak usah cari ayat ini, langsung di situ. Jadi untuk melawan iblis, ya satu, tunduklah kepada Allah. Jangan ada yang disombongkan, semua berserah, hanya anugerah Tuhan, hanya merendahkan diri, iblis itu kalah. Makanya Yesus mengalahkan iblis. Tidak ada cara yang lain. Dia harus merendahkan dirinya, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Dalam keadaan manusia, bukan untuk dilayani. Haleluya. Kalau kita sering, ya memang begitu, saudaraku. Ya, memang kita ini membutuhkan semua itu sesama. Makanya saling tolong menolong satu dengan yang lain. Kita belum super seperti Tuhan, ya. Kita ini manusia bersosial, minimal teman bicara juga harus ada. Kalau hanya kesepian nanti bisa ngelantur pikirannya, nggak pulang-pulang lagi, bisa, ya. Nah, nanti kalau udah begitu itu pernah ada, sebenarnya nggak terlalu ya tua sekali, masih SMP, tapi karena memang ada sedikit masalah di kakinya, mungkin dia selalu mikir-mikir,
ya orang lain itu kuat berenang-renang apa semua. Jadi waktu temannya berenang-renang, dia berpikir-pikir kemasukan, saudaraku, kemasukan. Itu kemasukan setan, roh setan. Katanya ya rohnya apa? Setan Kristen. Setan Kristen. Kenapa? Ya, pintar sekali saudaraku ayat-ayat firman. Aku mana ini Tina di bawahnya. Tina dapat saya dulu mendoakan ke Bogor. Dia udah hampir percaya sama itu setan. Karena ya, pandangan Bapak Sitoris dulu, wah itu udah titisan Tuhan. Karena dia bilang juga aku titisan Yesus. Kalau saya ya tidak begitu. Semua yang dari Tuhan ada awalnya, ada caranya. Haleluya. Makanya nabi-nabi kalau asal muncul begitu saja cepat. Enggak, saudara-saudaraku. Semua sudah ada caranya. Kita semua boleh menjadi nabi kalau mau, tapi terima dulu Yesus. Mau dulu merendahkan hati seperti ini, ya harus begitu saudaraku. Jadi ada jalannya, ya nabi-nabi itu semua yang ada itu ada, ya Musa Tuhan panggil untuk melepaskan bangsa Israel, ada caranya. Dia pun dulu bapaknya mamanya apa? Lewi. Jadi semua ada saudaraku, sampai rasul-rasul itu. Ya, Matius itu dipakai oleh Tuhan karena apa? Dia langsung berani meninggalkan uang karena dia adalah pemungut cukai. Dia nggak mau lihat itu. Dia lihat Yesus lebih besar. Hei Matius, ikut saya. Nggak usah pakai lama-lama. Tunggu dulu, aku mau ini. Langsung ikut. Haleluya saudaraku. Jadi semua itu ada. Makanya kita juga kalau mau diberkati Tuhan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudaraku, akhir dari segalanya nanti ada keberhasilan. Keberhasilan dunia ini tapi tanpa merendahkan diri kepada Allah. Nanti mereka akan masuk di dalam tangisan. Ya, karena melihat semuanya perkara-perkara yang di dunia ini, saudara-saudaraku, ya itu semua nanti akan habis dalam 1 jam. Wahyu pasal yang ke-18 itu, itulah puncak orang memiliki dan menikmati kekayaan dunia. Tapi sampai 3 kali dalam pasal itu, kerusakan dari semuanya dalam 1 jam hancur semuanya. Ini saudara-saudara. Jadi kita harus benar-benar satu, seperti Yesus merendahkan diri walaupun sudah berhasil. Ya, ini dalam ini disebutkan juga jatuhnya Babel, sama dengan jatuhnya Lucifer. Itu digambarkan juga sebagai Babel, kerajaan besar, kekayaan dunia. Jadi kekayaan dunia ini juga ya sama dengan Babel. Cuma kita tidak usah baca semuanya. Saya baca dulu ayat 10. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya. Ini siksaannya kekayaan dunia. Dan mereka akan berkata, celaka-celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat. Sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Ayat yang ke 12 juga boleh juga saya baca, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata-permata mutiara, dari linen halus dan kain ungu, dari sutera dan kain kirmizi sebagai jenis barang, dari kayu yang harum baunya, berbagai jenis barang, dan dari gading, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal,
dari tembaga besi dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia. Ini dalam 1 jam itu habis. Baru ayat yang ke-16, mereka berkata, celaka, celakalah kota besar yang berpakaian linen halus dan kain ungu dan kain kirmiji dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Ya, dan kalau kita lanjutkan 19, dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka, celakalah kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Iya, bersukacitalah atas dia, hai surga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Kalau kita nanti sudah menang melawan iblis. Ini kalau gereja sudah masuk dalam puncak kerohanian, ya, tidak bercacat celah, nanti semua itu akan dihukum. Habis semuanya. Itu sebabnya semoga Tuhan sangat memberkati kita, baik di dalam, kalau Tuhan kasih jabatan, puji Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kekayaan, puji Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tapi harus itu membawa kita lebih rendah hati. Sebab kalau ada kesombongan sedikit pun akan masuk ke suasana Babel. Semua itu untuk jadi ditangisi, saudara-saudara. Itu sebabnya kita harus benar-benar merendahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya, saudaraku. Nah, ada kadangkala orang karena ingin sesuatu berkat, bukan untuk merendahkan diri kepada Tuhan. Jadi berkat itu selalu dalam pandangannya. Belum nyampe-nyampe berkat itu, akhirnya dia bilang, nggak usah lagi ikut Tuhan. Banyak begitu, dia pun pendeta bisa begitu. Dan ada sebagian, kalau dia sudah dapat, tapi dia tidak merendahkan hati kepada Tuhan. Oh, sudah dapat, ya dia enak-enak di situ, sudah menikmati itu aja, pagi sore itu aja, ya. Bahkan mungkin gereja besar juga bisa begitu. Sudah banyak duit apa semua, ya itu saja. Tidak memandang kepada merendahkan diri kepada Tuhan. Dan merendahkan diri kepada Tuhan itu juga dalam kerohanian yang sudah tidak bercacat celah. Karena kalau kita merendahkan diri di dalam dosa terus, itu nggak ada perkembangan. Tapi kalau kita merendahkan diri sebagai perempuan yang sudah berhias, itu sangat menyenangkan Tuhan. Haleluya. Ini golongan Wahyu pasal yang ke-14. Ini luar biasa, saudara. Boleh baca. Ayat 1 mulai sampai 4. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tata dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan,
karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Iya. Jadi saudara-saudaraku, kalau Wahyu 7 ayat 1 sampai 8 itu benar-benar dari bangsa Israel. Ditulis dari suku ini 12, dari suku ini 12. Tapi kalau Wahyu 14 orang-orang yang telah ditebus oleh darah anak domba. Jadi kalau kita saudara-saudaraku mau ditebus bisa ada di situ. Dan itu adalah yang sangat inti saudara-saudaraku. Itu sebabnya kerinduan kita harus supaya selalu kita bisa menaklukkan diri kepada Tuhan. Itulah bagaikan tanah yang baik juga saudaraku. Mau ditanami bertumbuh. Kalau dia tanah liat mau ditempa bisa. Gak ada perlawanan saudara-saudaraku. Kiranya harus itu penyerahan kita, bahkan mulai dari kekristenan kita. Saya bersyukur saudaraku, walaupun saya sampai saat ini, ya Tuhanlah yang tahu. Tapi saya mengakui saya ini belum sempurna. Tapi kita semua menuju dan yakin Tuhan pasti tolong kita semua. Itulah saudara-saudaraku. Jadi pertamanya saya mau jadi Kristen itu nggak ada kesukaan saya apa-apa, hanya satu. Saya tidak mau lagi Tuhan hidup dalam hidupku yang lama. Saya mau ikut Tuhan dengan sungguh. Itu sama dengan untuk merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Saya tidak menganggap saya paling baik, tapi saya lihat sampai sekarang Tuhan itu yang menolong saya. Pada saat itu tahun 65, masa G30S, saya lahir tahun 64, 46, terbalik ya. 46, 64, jadi 46. Jadi kalau tahun 65 umur saya berapa? 19. Nah, mana yang umur 19? Ayo, ada juga sekarang yang umur 19. Ya saat itu, seperti itulah penyerahan saya. Tuhan, saya tidak mau lagi hidup seperti ini. Karena tadinya saya melakukan apa saja kemauan saya. Saya jauh dari orang tua dan tidak tahu bagaimana mau cari Tuhan. Tapi itu kerinduan saya. Tapi Tuhan itu tahu. Setiap orang yang rindu dia tahu. Bagaimanapun caranya dia akan bisa memanggilnya. Jadi tahun itu 65, mungkin sudah 2 tahun saya punya SIM. Nah, karena umur 17 kan. Jadi ada orang cari supir. Kamu mau jadi supir? Saya pikir, ya mau saja. Karena saya pikir inilah jalannya, saya nggak berbuat jahat lagi. Ya apapun seberapapun dikasih saya terima, pikir saya. Langsung bilang iya. Tahu-tahu saya mulai ya kerja sama dia. Saya ini bawa dia itu ke tempat ibadah-ibadah karena dia majelis daerah di sana. Jadi kalau ke Medan, ke Siantar, ke Tebing Tinggi, ke mana-mana lah begitu. Ya, semua ibadah-ibadah saudaraku. Saya pikir, ya Tuhan, saya tidak mengerti cari, tapi Engkau yang buka jalan. Dan saudaraku, mulai saat itulah saya sangat bersyukur. Cuma saya kalau sama anak-anak muda saat itu nggak pernah saya langsung tuduh. Itu namanya gengsi. Jadi itulah. Saya kalau mereka bilang sermon nggak mau kalah saya. Lawan semuanya, nggak ada yang berani. Karena saya kan bukan seperti mereka. Mereka disebut pekerja. Jadi saya supir. Jadi kalau saya lawan, tidak ada yang berani lawan saya. Tapi bukan karena mereka takut, tapi mereka dia takut berbuat dosa jadi berantem nanti lawan saya. Tapi saudaraku,
Saya ini bukannya melawan. Sebenarnya kalau dalam hati saya, ya mereka ini, saudaraku, mereka ini baik-baik. Nah, seperti apa yang mereka lakukan itu, kalau mereka tidak lihat, saya lakukan juga. Kalau sudah nggak ada lagi yang apa, saya berdoa sendiri. Nah itu saudara-saudaraku. Akhirnya satu waktu nggak mau lagi sembunyi, terbukalah. Jadi saya bilang, saya tidak mau lagi saya mau dibaptis. Ya itulah pertamanya. Iya, dibaptislah saya di Siantar, di Bahbulun namanya, sungai Nabulun, itu juga. Iya di situ saudara-saudara itu. Sudah setahun, saya bilang nggak mau lagi saya jadi supir. Mau apa? Ingin sekolah Alkitab. Ya, nah itulah harus diuji dulu. Itulah saudara-saudaraku, karena rindu merendahkan diri di kaki Tuhan, saya masuk dalam ujiannya itu. Suruh kerja sawah 1/2 hektar, bisa. Saya kerjakan sendiri semua, saya ngerti itu. Ini kalau kesabaran asal-asalan susah saudaraku. Kalau anak muda sekarang disuruh begitu, nggak ada yang mau. Itu bukan hanya itu, biar abi-abi lagi puluhan ekor, banyak saudaraku. Pendeta aku bilang gini ke saya setiap pagi, Malik, home. Nah, nggak boleh lawan-lawan, harus siap begitu. Dia bilang, sebelum orang lewat, kamu harus sudah bersih semua ini keliling gereja ini. Saya bilang siap. Jadi jam 4 saya sudah bangun, saya kerjakan semua halaman, saya sapuin. Jam 5 orang lewat datang ke gereja untuk ibadah pagi. Ya doa saudaraku. Nanti kita ini kapan-kapan nih yang mau doa pagi nih. Ada yang mau enggak ini? Ya, biar maju saudara-saudara. Ya itulah. Jadi saudara-saudaraku, ya apapun yang tidak ada perlawanan. Ya semua. Dan Tuhan kuatkan saya. Makanya sampai sekarang masih bisa melayani saudaraku. Dan berbeda cara pandangan kita itu. Berbeda juga cara pengalaman. Berbeda juga menyampaikan firman itu. Berbeda juga mengerti firman itu. Berbeda juga mendalami firman itu. Karena yang bisa membuka kitab yang tertutup adalah anak domba, artinya siap menderita, siap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, jangan lekas-lekas marah, jangan lekas-lekas gusar, jangan lekas-lekas sudahlah, nggak mau lagi. Jangan saudaraku, setia terus, teguh kuat, lawanlah iblis sampai dia lari. Jangan hanya lawan begitu saja, masih di situ dia bertengger. Tadi kita baca harus sampai dia lari. Haleluya. Jadi dia dulu sudah lari apa enggak? Ini karena firman Tuhan bilang tadi kan kita sudah baca begitu. Betul apa yang tadi? Nah, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi harus sampai enggak dekat-dekat lagi, enggak ada lagi. Ini saudaraku, kita akan mengalami kemenangan. Jadi kita sudah lihat Yesus merendahkan diri, walaupun sudah dalam kebesaran keberhasilan. Ya, makanya segala berkat juga ada pada dia. Allah berikan semuanya. Tapi iblis mau meninggikan diri, semua dia jadi kosong. Bahkan nanti akan selama-lamanya dalam api yang kekal. Itu dalam Wahyu pasal 20 mulai ayat 7. Sekarang kita tidak akan baca, tapi kita semua bukan untuk dihukum. Dan kalau kita sungguh-sungguh beribadah, yakin Tuhan akan memberkati. Ini yang udah mulai melayani dengan baik, pandang kepada Tuhan. Tuhan bisa memberkati dengan luar biasa. Ini saudara-saudaraku, nggak tahu nanti kita di mana. Seperti, tahu nggak jelok? Apa itu jelok? Labu ditanam di sini,
berbuah di sudut sana. Ditanam di sini, berbuah di sudut sana. Haleluya. Jadi di mana-mana nanti bisa keberkatan. Tapi dari sini awalnya rendah hati. Tundukkan diri kepada Allah. Pasti diberkati oleh Tuhan. Sedia sampai iblis itu lihat sudah lari dia. Kita sudah menang. Tuhan memberkati semuanya. Mari kita mau datang kepada Tuhan.